Katolik Roma. Katolik Roma adalah cabang terbesar dalam agama Kristen dengan lebih dari 1,3 miliar pengikut di seluruh dunia. Pusatnya berada di Vatikan, sebuah negara kecil di Roma, Italia, yang juga menjadi tempat tinggal Paus yang merupakan pemimpin tertinggi gereja Katolik. Ajaran Katolik berpegang pada Alkitab sekaligus tradisi gereja yang diwariskan secara turun-temurun. Orang Katolik punya 7 upacara iman yang dianggap sangat sakral. Di antaranya adalah baptisan, perjamuan suci, pengakuan dosa, dan pemberkatan pernikahan. Misa adalah ibadah yang terpenting dalam umat Katolik, yang diisi dengan doa, nyanyian, dan perjamuan roti dan anggur untuk mengenang Yesus. Selain itu, umat Katolik sangat menghormati Bunda Maria, serta tokoh-tokoh suci lainnya yang disebut santo dan santa, karena mereka dipandang sebagai contoh orang yang taat kepada Tuhan. Struktur organisasi gereja Katolik juga teratur. Pemimpinnya adalah Paus di Vatikan, dibantu oleh kardinal, uskup, dan pastor yang melayani umat di seluruh dunia. Dengan jumlah pengikut yang sangat besar dan tersebar di berbagai negara, gereja Katolik punya pengaruh besar dalam sejarah, budaya, bahkan kehidupan politik dunia. Ortodoks Timur, yaitu cabang besar dalam agama Kristen dengan jumlah pengikutnya menempati urutan kedua setelah Katolik Roma. Bedanya, kalau Katolik dipimpin oleh Paus di Vatikan, Ortodoks tidak punya satu pemimpin pusat. Sebaliknya, setiap negara biasanya punya pemimpinnya sendiri yang disebut patriark atau uskup agung. Karena itu, ada gereja Ortodoks Rusia, gereja Ortodoks Yunani, gereja Ortodoks Serbia, dan beberapa lainnya. Ciri utama Ortodoks ada pada ibadahnya. Misa Ortodoks disebut liturgi ilahi. Umat biasanya berdiri cukup lama, melantunkan nyanyian doa secara bersama-sama tanpa iringan alat musik, dan berdoa di depan lukisan ataupun gambar suci yang menggambarkan Yesus, Maria, dan para tokoh yang lain. Bagi mereka, gambar ini bukanlah berhala, melainkan sarana rohani yang membantu umat menjadi lebih fokus berdoa. Ibadah Ortodoks juga berlangsung lama, kadang lebih dari 2 jam karena penuh dengan doa dan ritual yang sudah dipertahankan sejak ratusan tahun lalu. Ortodoks sangat menjaga tradisi kuno sejak masa awal kekristenan. Mereka percaya bahwa iman tidak hanya dipahami dari Alkitab, tetapi juga dari ajaran yang diwariskan oleh para rasul dan pemimpin gereja generasi pertama. Dalam Ortodoks ada berbagai upacara suci yang sangat dihormati, dan banyak di antaranya serupa dengan yang dijalankan oleh umat Katolik. Namun ada satu perbedaan besar. Jika Katolik mengakui Paus di Roma sebagai pemimpin tertinggi, Ortodoks justru menolak itu. Mereka percaya semua pemimpin gereja memiliki kedudukan yang sama, sehingga tak ada satu orang pun yang berkuasa di atas yang lain. Umat Ortodoks banyak ditemui di Rusia, Eropa Timur, Yunani, Timur Tengah, hingga sebagian Afrika. Protestan adalah cabang Kristen yang lahir dari gerakan reformasi pada abad ke-16. Gerakan ini muncul karena banyak orang pada waktu itu menilai gereja Katolik sudah terlalu rumit, penuh aturan, dan sebagian praktiknya dianggap menyimpang dari ajaran Yesus. Seorang biarawan muda di Jerman bernama Martin Luther memulai gerakan reformasi ini. Ia menekankan 2 hal utama. Pertama, bahwa keselamatan hanya datang dari iman kepada Yesus, bukan dari ritual atau jasa manusia. Kedua, bahwa dasar iman orang Kristen harus kembali pada Alkitab sebagai sumber utama ajaran. Berbeda dengan Kristen yang lain, yang punya tradisi panjang dan pemimpin pusat, Protestan justru lebih bebas. Setiap gereja bisa memiliki cara beribadah, struktur organisasi, bahkan penafsiran yang berbeda. Ada yang ibadahnya sangat sederhana, hanya dengan doa dan khotbah. Ada juga yang penuh dengan musik modern, band, layar protektor, bahkan suasana seperti konser. Mereka menolak otoritas Paus. Kedua, mereka menekankan pentingnya membaca Alkitab. Tiga, mereka percaya keselamatan datang dari iman bukan karena perbuatan baik semata. Di Indonesia sendiri, jumlah umat Protestan diperkirakan mencapai 17 hingga 18 juta orang. Advent adalah salah satu cabang dari Protestan yang muncul di Amerika pada abad ke-19. Nama Advent sendiri berasal dari kata Adventus, artinya kedatangan, karena mereka sangat menekankan keyakinan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ciri khas ibadah Advent adalah mereka beribadah pada hari Sabtu. Mereka menyebutnya sebagai Sabat, yaitu hari perhentian yang diyakini sudah ditetapkan Tuhan sejak penciptaan dunia. Pada hari itu, manusia diajak berhenti dari pekerjaan sehari-hari, lalu
menggunakannya untuk beribadah, beristirahat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain soal ibadah, umat Advent juga menekankan pentingnya hidup sehat. Mereka mendorong pola makan yang sederhana. Banyak jemaat yang memilih vegetarian, serta menjauhi rokok dan alkohol. Di Indonesia, jumlah umat Advent diperkirakan lebih dari 200.000 orang. Anglikan. Ajaran ini berkembang di Inggris pada abad ke-16. Awalnya hal ini berhubungan dengan keputusan Raja Henry VIII yang memisahkan gereja Inggris dari gereja Katolik Roma. Ciri khas ajaran Anglikan ada pada posisinya yang berada di tengah-tengah. Mereka tetap mempertahankan beberapa tradisi Katolik, seperti liturgi yang teratur dan penggunaan simbol-simbol dalam ibadah, tetapi juga menerima semangat reformasi Protestan yang menekankan Alkitab dan kebebasan berteologi. Kepemimpinan Anglikan dijalankan bersama-sama dengan Uskup Agung Canterbury sebagai tokoh penting yang dihormati. Di Indonesia, ajaran Anglikan tidak begitu luas, biasanya hadir melalui komunitas internasional di kota-kota besar. Jehovah's Witness adalah salah satu cabang Kristen yang unik. Ciri khas ajaran mereka adalah hidup sesuai Alkitab dan menjalani kehidupan yang disiplin. Karena itu, para pengikutnya aktif membagikan ajaran Tuhan dengan rutin mengunjungi rumah-rumah orang lain, mengajari orang tentang Alkitab, menjelaskan ajaran-ajaran Tuhan, dan membantu mereka memahami iman dengan cara yang sederhana. Pengikut ajaran Yehua memiliki beberapa praktik yang berbeda dari cabang Kristen lain. Misalnya, mereka tidak merayakan hari perayaan agama seperti Natal ataupun Paskah, dan tidak ikut dalam urusan politik atau militer karena mereka percaya harus tetap netral dalam masalah dunia. Di seluruh dunia, pengikut ajaran ini diperkirakan mencapai lebih dari 8 juta orang. Mennonite adalah cabang Kristen Protestan yang berasal dari Eropa pada abad ke-16. Ajarannya didirikan oleh pengikut Menno Simons, seorang pemimpin rohani Belanda yang mengajarkan hidup sederhana, jujur, dan mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Mennonite menganggap Alkitab sebagai satu-satunya pedoman iman dan kehidupan. Mereka percaya bahwa seluruh ajaran, prinsip moral, dan cara hidup harus sesuai dengan kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mereka percaya pentingnya baptisan bagi orang yang sudah dewasa sebagai tanda komitmen iman, hidup tanpa kekerasan, dan menolak peperangan ataupun kekerasan. Mereka banyak ditemukan di Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belanda, Swiss, hingga Afrika Selatan. Pentakosta adalah salah satu cabang Kristen Protestan yang mulai berkembang pada awal abad ke-20. Nama Pentakosta diambil dari hari Pentakosta dalam Alkitab. Ajaran utamanya adalah menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan yang bisa dirasakan secara nyata. Umat Pentakosta percaya bahwa Tuhan masih bekerja di kehidupan mereka, misalnya melalui kesembuhan, doa, nubuat, atau kemampuan berbicara dalam bahasa roh saat ibadah. Ibadah Pentakosta biasanya sangat hidup. Jemaat menyanyi dengan semangat, berdoa secara spontan, dan ikut aktif dalam seluruh kegiatan ibadah. Mereka percaya bahwa melalui cara ibadah seperti ini, setiap orang bisa merasakan kuasa Roh Kudus secara nyata dalam kehidupan mereka. Di Indonesia, gereja-gereja Pentakosta tersebar di banyak kota. Di setiap gereja, jemaat tidak hanya hadir untuk beribadah, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan.